Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Ibu berharap semoga kalian sehat selalu sehingga kalian bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya Allah, aku meminta kepadamu rizki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Amin. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Setiap makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Semua makhluk hidup mempunyai cara tersendiri untuk berkembang biak. Demikian pula dengan tumbuhan. Terdapat dua tipe perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin yang biasa terjadi pada tumbuhan berbiji. Tumbuhan yang dapat berkembang biak secara generatif biasanya dicirikan dengan adanya bunga. Nah, bunga tersebut sebagai alat untuk perkembangbiakan. Nah, kita bahas dulu macam-macam bunga berdasarkan kelengkapan bagian bunga. Yang pertama ada bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian bunga. Contoh bunga lengkap ada bunga sepatu dan bunga bakung. Nah, yang kedua yaitu bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian bunga. Contohnya bunga kamboja dan bunga kelapa. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan adanya proses penyerbukan. Proses penyerbukan adalah proses menempelnya dan masuknya serbuk sari ke dalam kepala putik sehingga menghasilkan pembuahan. Sebelum kita membahas proses penyerbukan, kita lihat dulu bagian-bagian yang ada pada bunga. Bagian bunga yang pertama adalah tangkai bunga. Nah, selain tangkai bunga, ada juga dasar bunga. Yang ini adalah kelopak bunga. Nah, yang ini putik bunga. Nah, yang ini ada tangkai putik. Yang ini adalah benang sari. Nah, yang ini adalah bakal buah. Dan yang di atas adalah mahkota. Setelah kita mengetahui bagian-bagian yang ada pada bunga, sekarang kita akan membahas macam-macam proses penyerbukan. Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Yang kedua penyerbukan tetangga. Yang ketiga penyerbukan silang. Yang keempat penyerbukan bastar. Yang kelima penyerbukan oleh bantuan hewan. Penyerbukan sendiri. Serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga.
Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda, tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastah. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda variasinya. Penyerbukan yang dibantu oleh hewan, salah satunya dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi oleh lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menyentuh serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Bukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tetapi ada juga kumbang, kupu-kupu, dan juga semut. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, materi yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang dihasilkan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Kita bahas dulu perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, contohnya ada tunas, tunas daun, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, akar tinggal atau rizoma, dan ada geragi atau stolon. Tunas contohnya pohon pisang dan bambu. Batang yang ada di dalam tanah akan membentuk tunas. Tunas daun contohnya cocor bebek. Nah, tunas ini tumbuh pada bagian ujung atau ketiak daun. Umbi batang contohnya adalah kentang. Nah, tunas ini dapat tumbuh pada beberapa tempat atau pada mata tunas. Umbi lapis contohnya bawang merah. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar akan tumbuh membentuk tunas. Umbi akar contohnya wortel. Nah, merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Akar tinggal atau rizoma contohnya jahe. Tunas pada akar tinggal merupakan batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Geragi atau stolon contohnya pohon teki. Merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas atau bawah tanah. Nah, sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan. Contohnya ada okulasi atau menempel, mengeten atau menyambung, stek, mencangkok, dan yang terakhir merunduk. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, apakah materinya sudah dimengerti? Nah, kalau belum, nanti boleh tanyain langsung ke ibu lewat japri ya.
tugas hari ini, kalian merangkum materi dari apa yang telah tadi dibahas. Kemudian kalian meneliti bunga yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian digambar bagian-bagian yang ada pada bunga tersebut. Anak-anak yang soleh dan solehah, materi hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa dan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.